Yang pertama ada teori dan konsep penganggaran sektor publik, yang dimana penganggaran sektor publik adalah suatu dokumen yang berisikan perkiraan kinerja, pendapatan, dan pengeluaran yang disuguhkan dalam bentuk indikator keuangan yang diperoleh dalam periode tertentu, juga memasukkan informasi masa lampau guna suatu wujud pengendalian serta evaluasi kinerja. Fungsi anggaran melibatkan perencanaan, pengendalian kebijakan fiskal, politik, komunikasi, koordinasi, evaluasi kerja, motivasi, dan membentuk ruang publik. Selanjutnya ada ciri-ciri anggaran yang mencakup ukuran keuangan, waktu tertentu, tanggung jawab manajemen, persetujuan otoritas, dan ketidakbiasaan perubahan tanpa kondisi tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip melibatkan kewenangan legislatif, ketelitian, integritas, akurasi, kejelasan, dan transparansi. Terdapat dua pendekatan tradisional yang sederhana tapi kurang informatif, serta pendekatan New Public Management yang fokus pada hasil, bukan hanya input atau output. Anggaran sektor publik adalah proses alokasi sumber daya dan rencana finansial organisasi untuk melayani masyarakat. Fungsinya mencakup perencanaan, pengendalian, kebijakan, politik, koordinasi, penilaian kinerja, dan motivasi. Prinsip penyusunan anggaran melibatkan otorasi legislatif, komprehensif, keutuhan, non-diskresionisasi, periodik, akurat, jelas, dan transparan. Jenis-jenis anggaran termasuk aktivitas, status hukum, tujuan penggunaan dana, jumlah apropriasi, belanja, dan penyusunannya. Pendekatan penyusunan anggaran mencakup tradisional, kinerja, sistem perencanaan, program, dan anggaran terpadu, serta anggaran berbasis nol. Pendekatan kinerja menitik beratkan pada efisiensi dan standar biaya, dihitung dengan biaya per unit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang diperkirakan. Total anggaran lembaga dihitung dari perkalian biaya standar per unit dengan jumlah unit aktivitas pada periode mendatang. Manajemen strategi adalah kegiatan manajemen yang melibatkan dua suku kata, yaitu manajemen dan strategi. Manajemen strategi memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan pembangunan dan penyusunan strategi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada. Dalam konteks organisasi sektor publik, manajemen strategi memainkan peran penting dalam memperkuat visibilitas dan efektivitas organisasi, serta memasukkan penggunaan dana efektif dan efisien. Manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penganggaran. Dalam proses manajemen strategi, penting untuk memahami lingkungan internal, eksternal, organisasi, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta memperhitungkan ancaman dan peluang. Setelah mengidentifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi, mengelola dengan menggunakan strategi yang sesuai untuk mengelola isu-isu tersebut. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik meliputi kualitas perencanaan anggaran, ketergantungan organisasi terhadap satu sponsor atau oversight body, dan kendala yang dihadapi. Untuk mengatasi kesulitan ini, manajemen organisasi harus mengembangkan skenario pengelolaan organisasi yang fleksibel dan mengintegrasikan aspek formalitas, fleksibilitas, dan partisipasi dalam penyusunan strategi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Indonesia telah mengalami ketergantungan pada paradigma lama dalam perencanaan anggaran, dengan penentuan anggaran bersifat incremental dan penyusunan program dan kegiatan berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya. Namun, masih ada kesulitan dalam kualitas pengelolaan data basis yang mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan di daerah. Pusat pertanggungjawaban pemerintah adalah sebuah unit yang dipimpin oleh manajer yang memiliki tanggung jawab terhadap unit-unit yang dikelolanya. Misalnya, seorang direktur utama dari perusahaan holding atau dari anak usahanya, direktur atau kepala divisi dari perusahaan holding atau kepala unit dalam suatu entitas. Sistem pengendalian manajemen sebagai rangkaian sistem yang terdiri dari suatu proses yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Elemen-elemen yang memungkinkan pengendalian berfungsi dengan baik adalah detektor atau sensor, asesor atau pembanding, efektor, dan jaringan komunikasi. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban terdiri dari 4 jenis, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi.
Pusat pertanggungjawaban merupakan dasar untuk mengukur kinerja, yaitu membandingkan apa yang telah dicapai unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Alasan mengapa manajer harus penerapan kinerja pada unit kerja yaitu adalah terkait dengan kesesuaian tujuan dan masalah eksternal. Interaksi antar unit organisasi mengenali masalah ketika unit lokal fokus pada pengukuran kinerja individu. Kinerja unit desentralisasi juga mempengaruhi pengukuran kinerja dari sebuah unit individu. Penerapan BSC atau Balance Scorecard dapat menjadi cara untuk menilai pengukuran kinerja, karena BSC memiliki pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Nah, implementasi konsep pertanggungjawaban di organisasi pemerintahan terdiri dari 3 jenis, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat laba. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer publik dan menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan, dan pengukuran kinerja ini sangat penting dalam memilih akuntabilitas organisasi dan manajerial untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Namun, banyak program atau kegiatan yang biayanya tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Tetapi, setiap program dan kegiatan dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana cara mewujudkan akuntabilitas kinerja? Yaitu dengan cara pemerintah menginput berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan. Lalu, sistem manajemen kinerja berorientasi hasil kinerja berupa besar pencapaian kinerja seperti output dan outcome yang dihasilkan. Secara sederhana dapat digambarkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah satu rangkaian siklus manajemen, yaitu 1. Merencanakan kinerja, 2. Merencanakan program atau kegiatan, 3. Menyusun anggaran, 4. Melaksanakan program atau kegiatan, 5. Mengukur dan monitoring capaian, 6. Melaporkan keberhasilan pencapaian kinerja, serta 7. Melakukan review dan evaluasi internal. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi setiap program Atau pembanding, ketiga efektor, dan keempat jaringan komunikasi. Selanjutnya, Fokus pada pengukuran kinerja individu. Kinerja unit desentralisasi. Ini cepat banget. Yang disuguhkan dalam bentuk